Baik, Bu, terima kasih. Sampai nyaman dulu ya. Sudah, Bu. Selamat siang Mbak Elsa. Terima kasih sudah datang tepat waktu ke ruangan Ibu. Ibu Riva, konselor sekolah ini, kita punya waktu 45 menit ya Mbak Elsa. Sebelum kita mulai, boleh Ibu bertanya, apa yang membuatmu memilih datang hari ini? Dan apa harapanmu dari sesi kita ini? Baik, Bu. Saya stres banget sama pelajaran akhir-akhir ini. Terus nilai rapor saya itu juga jelek. Ujian mendadak tiap minggu, terus tugas minggu juga. Saya sering panik, susah tidur, dan takut gagal kelas, Bu. Saya nggak refleksi. Terus saya mau bisa lebih tenang aja menghadapinya biar nggak capek. Baik. Terima kasih ya Mbak Elsa sudah berbagi cerita kepada Ibu. Saya hargai keberanianmu datang ke ruangan Ibu. Kamu sudah sadar apa yang perlu diubah. Itu langkah pertama yang hebat. Hari ini kita fokus pada solusi yang bisa membuatmu lebih tenang ya Mbak Elsa. Bukan mengulang masalahnya, tetapi membangun masa depan yang lebih baik. Siap juga ya Mbak Elsa? Iya, Bu, siap. Baik, mari kita mulai dengan imagination. Bayangkan malam ini saat kamu tidur nyenyak, ada hari baik yang datang dan menyelesaikan masalah stres akademikmu sepenuhnya. Besok pagi saat bangun, apa yang berbeda pertama kali kamu perhatikan? Bagaimana perasaanmu? Ceritakan detailnya Elsa. Mungkin saya baru lebih seger ya, Bu. Nggak ada beban di dada lagi. Terus saya lihat meja belajar rapi, tugas selesai tanpa paksaan juga. Saya minum air putih dulu, lalu belajar dengan tenang, tanpa panik mikirin deadline. Mungkin perasaannya juga lebih ringan seperti liburan. Baik Mbak Elsa, gambaranmu menurut Ibu sangat jelas dan positif ya. Bangun segar, meja rapi, belajar tenang, itu visi yang kuat. Apalagi yang kamu lakukan di hari ajaib itu, bagaimana rutinitas sekolahmu Mbak Elsa? Kalau di sekolah, saya fokus di kelas sih, Bu. Catat pelajaran yang belum bisa, terus pulang sekolah, saya belajar 1 jam, lalu istirahat, main musik, atau jalan sama teman. Malamnya tidur jam 10, lihat pertandingan bola. Hebat banget Mbak Elsa, kamu sudah punya data lengkap dari ajaib. Sekarang, apa yang orang lain perhatikan tentangmu? Teman, guru, atau orang tua? Kalau teman bilang, Elsa lo hari ini ceria banget, nggak cemburu lagi. Terus guru bilang saya lagi aktif jawab pertanyaan sih, Bu. Terus ibu nanti saya makan lebih lahap, bagus lagi. Mantap Mbak Elsa, orang lain juga notice perubahan positifmu loh. Itu artinya solusi ini nyata dan terlihat. Baik, sekarang Ibu berikan dari skala 0 sampai 10 atau 0 stres total tak bisa belajar 10 seperti hari ajaib tadi. Di mana posisinya sekarang soal mengelola stres akademik Mbak Elsa? Kayaknya 3 atau enggak 4 ya, Bu. Masih sering panik pas tugas numpuk, tapi kadang bisa auto sedikit. Dari 0 ke 4 itu sudah pencapaian sih Mbak Elsa menurut Ibu. Banyak orang stuck di 0 sampai 2, tapi kamu sudah di 4. Wah, hebat banget Mbak Elsa. Apa yang kamu lakukan berbeda yang membuatmu sudah di 4, bukan 1 atau 2? Saya coba belajar sederhana dengan sehari sih, Bu. Kadang jalan-jalan keluar ke kamar biar nggak mumet. Kadang dengar lagu favorit sih, Bu, sebentar. Nggak tahu emang Mbak Elsa kamarnya apa?
Baik, Mbak Elsa, kita kembali lagi ya. Karena Mbak Elsa jawabannya sederhana sekali, jalan-jalan dan lagu favorit ya. Itu pun kekuatan Mbak Elsa yang sudah bekerja. Apa yang membuat jadwal YouTube berhasil saat kamu pakai sebenarnya? Cuma 3 surat belajar sehari, jadi saya nggak stres nambah gitu. Lagunya bikin mood naik juga. Naik, jadi moodnya Mbak Elsa naik lebih cepat ya? Iya, karena setelah mendengarkan musik itu jadi lebih bersemangat gitu bu buat belajar. Ini Mbak Elsa tidak menyukai genre lain, cuma Taylor Swift. Sebenarnya saya campuran sih bu, kayak dan begitu juga saya suka. Terus zaman sekarang kan DJ gitu kan bu, itu saya juga sering mendengar bu. Cuman yang paling sering ya itu Taylor Swift gitu bu, kayak pas aja di semua suasana gitu. Yang penting enak didengar di kuping ya. Iya, sebenarnya masuk. Baik, Mbak Elsa seperti ibu deh. Baik, bagus ya Mbak Elsa. Jawaban Mbak Elsa tadi untuk naik dari 4 ke 6 atau 7 minggu-minggu. Apa satu atau dua langkah kecil yang bisa kamu ambil Mbak Elsa dari hari aja? Apa yang sudah bisa kamu lakukan sekarang? Mungkin tiap malam sebelum tidur saya harus hal yang bisa saya pelajari hari itu, terus biar merasa ada progres itu. Terus istirahat 10 menit, tiap belajar 45 menit sambil jalan juga curhat ke teman dekat gitu bu, atau ke teman dekat saya kalau mulai pagi. Aku sih Mbak, itu sempurna, langkah konkret dan realistis ya. Kamu pinter sih pilih yang kecil, tapi kamu pinter Mbak Elsa pilih yang kecil tapi impactful ya. Pernahkah ada hari atau minggu di masa lalu di mana hasil akademi Mbak Elsa mendekati 6 atau sampai 7? Apa yang berbeda waktu itu? Apa resep suksesnya Mbak Elsa? Iya bu, pas minggu lalu sebelum libur sekolah itu bu, saya olahraga ringan di pagi hari. Terus 15 menit lompat lari dan curhat ke sahabat via WA gitu bu. Kayak saya tuh ngechat gitu kan bu. Stresnya langsung berkurang, saya bisa selesai tugas lebih cepat sih. Luar biasa Mbak Elsa. Olahraga ringan dan curhat itu ya pengecualian sukses. Pengecualian sukses Mbak Elsa itu banyak kalau kamu ulangi itu sampai 2 sampai 3 kali per minggu. Sebenarnya mungkin bisa naik cepat Mbak Elsa. Sekarang coping PlayStation saat stres lagi tinggi minggu ini, mungkin apa yang akan kamu katakan pada diri sendiri untuk bertahan seperti saat di posisi 4? Mungkin Elsa ini cuma sementara 10 menit dulu, besok lanjut. Atau ingat hari libur kemarin yang sukses. Tepat sekali. Itu self-talk yang kuat ya. Dari skala 4 sekarang, apa tanda-tanda konkret kamu sudah naik ke 6? Bagaimana tubuhmu, pikiranmu, dan rutinitasmu Mbak Elsa? Mungkin tubuh saya lebih berlayar, terus pikiran fokus, tidur jam 10 tanpa begadang. Rutinitas juga belajar pagi 1 jam, sore istirahat, malam review santai, terus besoknya lebih siap ke sekolah sih. Mbak Elsa ahli mengenali kemajuan ya. Komplimen. Elsa, saya kagum sama kemampuanmu visualisasi solusi yang dan langkahnya. Kamu punya semua resolusi di diri kamu sendiri, di dalam diri kamu sendiri. Baik, sebagai tugas rumah minggu ini, 1. Tulis 3 pencapaian. Kamu mau nulis ditulis atau diingat aja Mbak? Mungkin nanti saya bisa minta ke ibu ya. Oh iya, nanti udah aja ke ibu ya. Iya, Bu. Ibu akan mengirimkan. Baik.
sebagai tugas rumahan Mbak Elsa minggu ini, 1. Tuliskan 3 pencapaian belajar harian sebelum tidur ya Mbak Elsa. 2. Istirahat 10 menit per 45 menit, ditambah belajar, ditambah 1 aktivitas realisasi seperti jalan, memutar lagu, atau berolahraga ringan Mbak Elsa. Untuk yang ketiga, curhat sekali kalau stres Mbak Elsa itu naik, bisa ke teman atau koordinasi orang tua ya Mbak Elsa. Baik, catat skalanya tiap malam ya Mbak Elsa. Baik Mbak Elsa, Ibu akan mengajak Mbak Elsa menonton video pendek dari Ibu tentang bagaimana cara mengatasi stres akademik ya Mbak Elsa. Ibu, sebentar Mbak Elsa. Selamat menyaksikan ya Mbak Elsa, dicermati dengan baik-baik ya dan dipahami. Bagaimana cara mengatasi stres akademik? Bagi siswa, mahasiswa, atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, stres akademik mungkin seringkali menjadi masalah yang sulit dihindari. Tetapi, jangan khawatir. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa cara yang bisa membantu mengatasi stres akademik yang dirasakan. Mengatur waktu dan jadwal belajar dengan baik. Kita semua tahu bahwa jadwal belajar yang teratur sangat penting dalam mencapai hasil yang baik dalam studi kita. Dalam mengatasi stres akademik, mengatur jadwal belajar yang baik bisa menjadi langkah awal yang sangat membantu. Pastikan kita memiliki jadwal belajar yang cukup fleksibel namun tetap teratur. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan rekreasi agar tubuh dan pikiran kita bisa tetap segar. Menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kesehatan tubuh dan pikiran juga sangat penting dalam mengatasi stres akademik. Pastikan kita makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup, dan melakukan olahraga secara teratur. Selain itu, lakukan juga kegiatan yang bisa membantu meredakan stres seperti sholat, zikir, bersholawat, meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu dengan hobi yang disukai. Mencari dukungan dari orang terdekat. Ketika kita merasa tertekan, mencari dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman yang bisa dipercaya bisa sangat membantu. Berbicaralah dengan mereka tentang masalah yang kita hadapi dan bagaimana perasaan kita. Mereka mungkin bisa memberikan dukungan dan perspektif baru yang bisa membantu meredakan stres yang dirasakan. Mengelola ekspektasi yang realistis. Tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri dan mencoba menjadi sempurna dalam setiap hal. Mengelola ekspektasi yang realistis bisa membantu meredakan stres akademik yang dirasakan. Terkadang, kita mungkin perlu merendahkan target kita sedikit demi sedikit agar tidak terlalu terbebani. Mencari bantuan dari profesional. Jika stres akademik yang dirasakan terlalu berat dan sulit untuk diatasi, mencari bantuan dari profesional seperti ustadz, psikolog, atau konselor bisa menjadi solusi yang baik. Mereka bisa memberikan dukungan dan strategi yang tepat untuk membantu mengatasi stres yang dirasakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Baik Mbak Elsa, sudah videonya tidak selesai, ternyata sudah selesai ya. Iya Bu. Bagaimana Mbak Elsa? Semakin paham tentang cara mengatasi stres akademik? Yang mungkin sedikit lebih terbuka ya Bu wawasan saya setelah melihat dan menonton video yang Ibu berikan tadi. Baik, Ibu kira cukup juga Ibu menyampaikan videonya. Semoga videonya bermanfaat buat Mbak Elsa ya. Semoga Mbak Elsa bisa mengingat-ingat isi tadi. Baik, minggu depan kita review. Kamu yakin 100% bisa lakukan? Apa yang bikin kamu yakin Mbak Elsa? Saya yakin karena langkahnya kecil dan saya sudah pernah sukses
ya. Ibu. Baik. Waduh, waktu kita hampir habis ya Mbak Elsa ternyata. Apa satu hal yang paling berguna dari sesi hari ini Mbak Elsa? Bagaimana juga perasaanmu sekarang dibandingkan awal tadi? Menurut saya yang paling berguna itu pertanyaan ajaibnya ya Bu. Terus bikin saya punya harapan jelas gitu. Sekarang saya merasa lebih ringan, bisa juga coba tugas rumah, nggak stuck di semester lagi. Senang banget dengan semua jawabannya Mbak Elsa tadi. Kamu sudah naik skalanya hari ini. Kita jadwalkan follow up minggu depan ya Mbak Elsa. Apakah Mbak Elsa berkenan? Berkenan Bu. Baik, mungkin kita jadwalkan follow up minggu depan di jam yang sama ya Mbak Elsa. Iya Bu. Baik, kalau Mbak Elsa setuju, Ibu juga setuju. Mungkin waktunya sudah tepat ya Mbak Elsa. Sudah ada nanti Mbak Elsa. Mungkin Mbak Elsa kalau ingin menemui Ibu segera menunggu saja di ruangan Ibu ya. Ibu. Terima kasih banyak ya Mbak Elsa. Kamu luar biasa. Kamu sangat bersemangat dan powerful sekali. Baik Mbak Elsa, Ibu sampaikan, Ibu sudahkan sampai waktu ini dan begini ya Mbak Elsa. Baik Bu, saya juga terima kasih ya Bu atas waktunya dan bimbingannya juga. Saya mau izin pamit kembali ke kelas ya Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya Mbak Elsa. Makasih Bu, mari. Ya. Bagaimana cara mengatasi stres akademik? Bagi siswa, mahasiswa, atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, stres akademik mungkin seringkali menjadi masalah yang sulit dihindari. Tetapi, jangan khawatir. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa cara yang bisa membantu mengatasi stres akademik yang dirasakan. Mengatur waktu dan jadwal belajar dengan baik. Kita semua tahu bahwa jadwal belajar yang teratur sangat penting dalam mencapai hasil yang baik dalam studi kita. Dalam mengatasi stres akademik, mengatur jadwal belajar yang baik bisa menjadi langkah awal yang sangat membantu. Pastikan kita memiliki jadwal belajar yang cukup fleksibel namun tetap teratur. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan rekreasi agar tubuh dan pikiran kita bisa tetap segar. Menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kesehatan tubuh dan pikiran juga sangat penting dalam mengatasi stres akademik. Pastikan kita makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup, dan melakukan olahraga secara teratur. Selain itu, lakukan juga kegiatan yang bisa membantu meredakan stres seperti sholat, zikir, bersholawat, meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu dengan hobi yang disukai. Mencari dukungan dari orang terdekat. Ketika kita merasa tertekan, mencari dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman yang bisa dipercaya bisa sangat membantu. Berbicaralah dengan mereka tentang masalah yang kita hadapi dan bagaimana perasaan kita. Mereka mungkin bisa memberikan dukungan dan perspektif baru yang bisa membantu meredakan stres yang dirasakan. Mengelola ekspektasi yang realistis. Tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri dan mencoba menjadi sempurna dalam setiap hal. Mengelola ekspektasi yang realistis bisa membantu meredakan stres akademik yang dirasakan. Terkadang, kita mungkin perlu merendahkan target kita sedikit demi sedikit agar tidak terlalu terbebani. Mencari bantuan dari profesional. Jika stres akademik yang dirasakan terlalu berat dan sulit untuk diatasi, mencari bantuan dari profesional seperti ustadz, psikolog, atau konselor bisa menjadi solusi yang baik. Mereka bisa memberikan dukungan dan strategi yang tepat untuk membantu mengatasi stres yang dirasakan.